Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Anggita Rizkasari. Hari ini kita akan membahas mengenai reklame. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Tujuannya untuk menawarkan dan mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli produk yang ditawarkan. Contohnya, ada iklan, baliho, brosur, poster, spanduk, billboard, dan banner. Jenis-jenis reklame yang pertama kita bahas mengenai berdasarkan tujuan pengadaannya. Ada reklame komersial, reklame yang sifatnya menawarkan produk dan biasanya digunakan oleh pedagang. Contohnya untuk menawarkan kedai makanan milik mereka. Yang kedua, reklame non-komersial. Reklame ini biasanya bersifat mengajak orang lain berbuat sesuatu atau memberi anjuran yang baik. Contohnya, ajakan untuk membeli produk buatan Indonesia. Reklame berdasarkan medianya. Yang pertama, reklame audio. Reklame yang menggunakan suara atau bunyi tertentu. Biasanya kamu temui di radio. Iklan pada radio itu yang terdengar hanya suaranya saja, untuk gambar dan visualnya tidak ada. Yang kedua, reklame visual menggunakan gambar, baik gambar maupun gambar bergerak. Ini kalau kamu perhatikan di baliho atau billboard yang sering kamu temui di jalan, suka ada videonya tapi kita nggak dengar suaranya. Nah, ini termasuk reklame visual, atau bukan video tapi gambar. Nah, itu termasuk reklame visual. Yang terakhir, reklame audio visual, yaitu gabungan dari audio dan visual. Biasanya kamu temui di televisi ataupun di YouTube. Ciri dari reklame itu apa aja sih? Yang pertama, berisi informasi, membujuk, atau mengajak masyarakat. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. Yang ketiga, terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Yang keempat, terdapat gambar dan ilustrasi. Terakhir, tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Contohnya sama yang digambar ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu jenis dari reklame, yaitu poster. Poster itu adalah ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai gambar. Ciri dari poster. Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Bersifat persuasif atau ajakan. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Dikomunikasikan dengan gambar yang menarik dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau mengajak menghemat energi, gambarnya jangan membeli produk dalam negeri, itu nggak nyambung. Yang kelima, dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian halayak. Dan yang terakhir, ditempatkan di tempat umum yang ramai agar mudah dibaca banyak orang, karena dia sifatnya itu untuk mengajak orang lain. Langkah membuat poster, itu yang pertama kita harus tentuin dulu nih topik dan tujuan dibuatnya poster. Kalau topiknya mengenai membeli produk dalam negeri atau membeli produk buatan Indonesia, jadi topik dan tujuannya untuk mengajak orang agar mau membeli produk buatan dalam negeri atau buatan Indonesia. Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat dan jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Berarti contohnya, cintailah produk dalam negeri. Itu misalnya contoh kalimatnya. Singkat, jelas, dan tujuannya ke orang lain sampai, yaitu untuk membeli produk dalam negeri.
Yang ketiga, gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Tadi sudah Bu Anggit bilang, pilih gambarnya yang sesuai. Jangan membahas tentang mencintai produk dalam negeri tapi gambarnya menghemat air, tentu tidak nyambung. Jadi kita harus pilih gambar yang sesuai. Dan yang keempat, kita harus setelah selesai tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui orang, supaya pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh orang banyak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster itu yang pertama, jenis hurufnya sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Memang untuk membuat poster kita harus membuat tulisan yang menarik, tapi yang paling penting adalah pesan yang disampaikannya. Jangan sampai tulisannya menarik tapi nggak bisa dibaca oleh orang lain, jadi pesannya tidak tersampaikan. Yang kedua, kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas. Jangan bertele-tele, misalnya, ayo semuanya kita harus membeli produk dalam negeri, karena produk dalam negeri itu jadinya bertele-tele. Jadi terlalu banyak orang tidak ingin membaca poster kita, jadi harus singkat, padat, jelas, tapi menarik. Yang ketiga, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster. Seperti yang sudah Bu Anggit jelaskan sebelumnya, harus sesuai dan kalau bisa gambarnya menarik. Jadi orang tuh dari jauh sudah penasaran, ini poster tentang apa sih? Dan yang terakhir, perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Selanjutnya kita akan membahas jenis reklame yang kedua, yaitu brosur. Brosur sering kita jumpai di jalan umum. Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster, brosur berisi informasi yang ditunjukkan kepada pembaca. Ciri dari brosur, yang pertama, brosur memiliki ukuran yang lebih kecil daripada poster. Yang kedua, brosur biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Yang ketiga, tulisannya di dalam brosur lebih banyak, tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Yang keempat, brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Syarat brosur yang baik. Yang pertama, judul yang terdapat dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Yang kedua, tulisan dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh orang lain. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. Yang keempat, gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur. Sekian penjelasan dari Bu Anggit mengenai reklame, poster, dan brosur. Setelah ini, silakan kalian cek Google Classroom kalian masing-masing untuk mengetahui tugas apa yang telah disampaikan oleh guru kalian. Bu Anggit pamit, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.